Hi, Juzin is here. Welcome back to Juzin Translation YouTube channel. So, I'm coming back to you with a new video. Pada video kali ini, kita akan belajar bahasa Inggris grammar lagi untuk intermediate level. Dan pada video kali ini, kita akan membahas satu istilah, yakni gerund dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bentuknya, kita sebut verb ing, kata kerja yang diakhiri oleh ing. Oke. Setelah beberapa preposition seperti to, for, dan so that in the context, dalam konteks mengutarakan maksud dan juga tujuan. Buat kalian yang belum tahu apa itu gerund atau verb ing, simpelnya adalah gerund itu adalah kata kerja yang berupa verb ing, di mana fungsinya itu terletak sebagai kata benda, gitu. Kayak misalnya, saya suka menari, gitu. I love dancing, gitu. I love dancing. Saya adalah subjeknya, love adalah kata kerjanya, dan dancing itu menari, bukan tarian, tapi menari. Nah, menari ini fokusnya terletak sebagai objek dari kata suka, ya kan? Maka bentuk dari menari karena kata kerja inilah yang disebut kemudian sebagai gerund, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kalau penggunaan gerund setelah to, for, dan so that in the term of context, maksud dan juga tujuan? So, let's get started. Jadi penjelasan lengkap untuk konteks to, for, dan so that, oke, untuk menunjukkan maksud dan tujuan itu seperti ini. Yang pertama, kita spesifikasikan, oke, pada preposition to. Kita gunakan kata depan to untuk menanyakan, kenapa sih seseorang melakukan sesuatu? Seperti itu. Untuk menanyakan apa? Why somebody does something. Niat dari sebuah tindakan. Bisa kasih contohnya nggak, Kak? Oke, contohnya kayak begini. Why are you going out with her? Why are you going out with her? To make a relationship. Kenapa kamu keluar sama dia? Untuk menjalin hubungan. Oke, jadi to itu konteksnya untuk apa? Menunjukkan atau memberitahu alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Jadi kita juga bisa menggunakan kata depan to, kenapa sesuatu itu ada. Jadi kita mau menjelaskan fungsinya. Contohnya kayak misal begini. This key is to lock the door. Kunci ini untuk atau berfungsi untuk mengunci pintu itu. Gitu. Kemudian, the president has a team of bodyguards to protect him. Pak Presiden punya kelompok bodyguard, oke, yang fungsinya melindungi Pak Presiden, gitu. Jadi kita bisa gunakan kata to untuk menunjukkan fungsi. Lalu, kita juga bisa menggunakan kata depan to untuk menyatakan apa yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan. Contohnya, it's difficult to find a place to park in the center. Jadi sulit untuk menemukan tempat untuk parkir di tengah. Nah, to park menunjukkan apa yang harus dilakukan. Kemudian, would you like something to eat? Apakah kamu mau sesuatu untuk dimakan? Ya, to eat ini juga memberikan indikasi, oke, kita melakukan apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, kemudian for dan to dalam memperlihatkan konteks, maksud, dan juga tujuan. Coba bandingkan kedua fungsi keduanya di sini. For kemudian diikuti oleh noun. Sedangkan to diikuti oleh verb. Ya, contohnya begini. I'm going to Jakarta for a work. I'm going to Jakarta for a work. Jadi, saya pergi ke Jakarta untuk kerja, untuk pekerjaan, gitu. Nah, di sini, I'm going to Jakarta to visit my cousin. Jadi, saya berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan sepupuku. What would you like for dinner? Apa yang kamu mau untuk makan malam? Nah, dinner ini adalah kata benda. And then, what would you like to eat? Apa yang mau kamu makan? Nah, eat ini adalah kata kerja. Let's go to the pool for a swim. Let's go to the pool for a swim. Jadi a swim di sini artinya untuk aktivitas renang, gitu.
tapi menunjuk kata bendanya. And then, let's go to the pool to have a swim. Ayo ke kolam renang. Untuk apa? Berenang gitu. Nah, have di sini adalah kata kerja. Jadi, kalau misal kalian mau pakai for untuk menunjukkan maksud dan tujuan, ikutilah kata depan tersebut dengan noun. Tapi kalau to, maka ikutilah kata depan tersebut dengan kata kerja, verb. Jadi, ringkasannya adalah gunakan for untuk somebody dan to untuk melakukan sesuatu. Gunakan for somebody to do something, gitu. There weren't any tickets for us to buy, so we couldn't watch the drama. There weren't any tickets for us to buy, so we couldn't watch the drama. Tidak ada tiket untuk kita beli, gitu. Untuk kita beli, jadi kita nggak bisa nonton dramanya. Nah, gunakan for, kemudian verb ing atau to untuk mengutarakan maksud atau tujuan umum dari benda atau yang umumnya digunakan. Oke, contohnya nih, I buy the cage for keeping my cat or to keep my cat. Jadi saya beli kandang untuk mengurung kucing saya, gitu kan? Atau untuk mengurung kucing saya, sama saja. Nah, di sini kita bisa gunakan gerund. Akan tetapi, gerund ini terletak setelah for. Nah, konteksnya adalah kita menjelaskan fungsi dari suatu benda. Cage, kurungan. Kurungan untuk apa? Oh, for keeping my cat. Seperti itu. Jadi kita gunakan verb ing atau to verb one untuk mengutarakan maksud tujuan umum dari sebuah benda atau fungsi dari sebuah benda secara umum, gitu. Kemudian, untuk yang terakhir, yakni so that, yakni berarti supaya, kita bisa lihat contohnya seperti ini. I hurried so that I wouldn't be late. I hurried so that I wouldn't be late. Aku buru-buru supaya aku tidak telat, gitu. Nah, jadi so that ini harus diikuti oleh klausa yang lain atau kalimat yang lain. Maka subject, di sini verb, oke, lalu kemudian di sini adjective. Nah, ini adalah subject and verb menunjukkan kalimat baru. Jadi setelah kata so that, itu harus diikuti oleh kalimat baru. That's it. I hurried so that I wouldn't be late. Aku buru-buru supaya aku nggak telat, gitu. Dan catatannya tidak pakai for atau to untuk bilang supaya. Nah, jadi di sini bisa kita beri kesimpulan penggunaan gerund untuk konteks maksud dan tujuan di antara pilihan to, for, dan so that itu terletak pada kata for. Jadi, verb ing bisa mengikuti kata depan for dalam konteks untuk menunjukkan fungsi dari suatu benda secara umum. Yep, that's it. Oke, itu adalah penjelasan untuk pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi dan Josin akan jelaskan lebih banyak lagi materi grammar satu demi satu complete dari scratch to advance. Mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Kalau misal kalian mau cari materi yang lebih lengkap lagi, silakan aja kalian visit our website www.josintranslation.com. Complete materinya bisa kalian akses, ada videonya dan juga ada skripnya. Oke, itu saja. Kita akan ketemu lagi. See ya international and sociable people. By then, dadah!